Hmm, Sabrina, ibu langsung pergi setelah sampai jangan lupa mengunci pintu. Hah? Maksudnya apa ya? Ini maksudnya ibu langsung pergi setelah sampai dan jangan lupa mengunci pintu? Atau ibu langsung pergi setelah Sabrina sampai jangan lupa mengunci pintu? Aduh, bingung sekali. Sahabat ceria, Kak Sabrina sedang kebingungan nih. Gara-gara ibu Kak Sabrina mengirimkan pesan tanpa tanda baca yang benar. Ternyata sahabat ceria, ketika kita ingin menulis, tanda baca yang benar itu sangat penting loh. Supaya pesan yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan benar pula. Supaya sahabat ceria di rumah bisa mengenal lebih jauh tentang tanda baca. Nah, hari ini Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita tentang tanda baca. Wah, menarik kan? Judulnya adalah Perjalanan Tanda Baca. Buku ini ditulis oleh Luthi Luong dan diilustrasikan oleh Tuidung Putih. Buku ini dapat kalian baca melalui literacycloud.org, pelantar daring Room to Read. Wah, sahabat ceria, perjalanan tanda baca menarik nih. Bagaimana kalau langsung saja yuk kita mulai? Apa? Iya, ini Kak Sabrina mau mulai kok. Yuk kita mulai membaca perjalanan tanda baca. Nah, sahabat ceria, kita berkenalan dulu yuk dengan tanda baca. Tanda baca itu ada banyak sebenarnya, tapi kali ini Kak Sabrina akan mengenalkan 4 tanda baca kepada kalian semua. Nah, yang ada garis terus ada titik di bawahnya ini namanya tanda seru. Nah, sebelahnya yang berbentuk bulatan ini namanya titik. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi yang berbentuk seperti ini itu namanya koma. Dan yang di atas ada tanda seperti ini dan titik di bawahnya itu namanya tanda tanya. Bagaimana? Kalian sudah akrab belum dengan 4 tanda baca ini? Mereka adalah para tanda baca yang membutuhkan pekerjaan di buku ini. Namun mereka tidak tahu harus mencari kemana. Para huruf dan kata bergerak ke sana kemari. Mereka berusaha membentuk kalimat. Di mana tempat untuk tanda baca? Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan tanda titik pun saling berdiskusi. Mereka mencoba-coba berbagai posisi. Mulai dari tanda tanya yang di depan, kemudian berganti dengan tanda seru, dan begitu terus sebaliknya. Tetapi mereka tetap saja kebingungan. Aku tahu tempatku, kata titik. Aku selalu berada pada akhir kalimat. Bukan, akulah yang berdiri pada akhir kalimat, bantah tanda tanya. Tidak mungkin, tanda seru berteriak. Akhir kalimat adalah tempatku. Waduh, jadi pusing begini ya. Tidak ada yang sepakat. Sementara itu, huruf dan kata masih mondar-mandir kebingungan. Jelaslah para huruf dan para kata ini pasti tidak bisa menyusun sebuah kalimat karena mereka tidak ada tanda bacanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya tanda koma. Koma berdiri di tengah para tanda baca yang sedang bertengkar. Dia berusaha memisahkan mereka. Benar juga ya tanda koma, tidak akan ada selesainya kalau masalah ini diributkan. Coba kalian berpikir bagaimana caranya supaya para tanda baca ini bisa menemukan tempatnya masing-masing. Menurut sahabat ceria bagaimana? Apakah para tanda baca ini pada akhirnya berhasil menemukan tempat mereka? Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama dulu yuk bersama Kak Sabrina? Ada lagu yang menarik loh, ini dia. Tanda baca banyak ragamnya, ada titik, seru, tanya, dan koma. Selalu dipakai dalam sebuah kalimat. Mereka banyak fungsinya, namun belum tahu untuk apa. Tanda baca banyak ragamnya, ada titik, seru, tanya, dan koma.
selalu dipakai dalam sebuah kalimat. Mereka banyak fungsinya, namun belum tahu untuk apa. Sahabat ceria, kalian lihat kan tadi para tanda baca sedang bertengkar karena memperebutkan tempat untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kasihan para huruf dan kata, mereka pasti sangat kebingungan sehingga mereka tidak bisa membentuk sebuah kalimat yang baik dan benar. Wah, tapi kira-kira bagaimana ya dengan tanda koma yang tadi berusaha untuk memisahkan para tanda baca yang sedang bertengkar? Apakah ia mampu memberikan sebuah solusi? Dan pada akhirnya semua tanda baca menemukan tempatnya. Yuk kita lanjutkan membaca. Ada tempat untuk kita semua di antara kata-kata dan huruf-huruf ini. Kata koma, mari kutunjukkan. Kau benar koma, sahut tanda baca lainnya. Kami lelah bertengkar, tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Wah sahabat ceria, ternyata koma mempunyai solusinya nih. Wah, kira-kira solusinya seperti apa ya? Dan memang tanda baca itu bukan hanya ada di akhir kalimat saja loh, melainkan di sepanjang kalimat biasanya kita bisa menggunakan 2 atau bahkan lebih tanda baca. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, di mana sih tempat dari para tanda baca ini? Koma memperlihatkan kepada para tanda baca cara dia mengerjakan tugasnya. Koma menyusun semua kata dalam sebuah daftar. Dia lalu berdiri di antara setiap kata. Koma memisahkan setiap kata agar daftar itu lebih mudah dibaca. Apa yang kau lihat dalam daftar yang dibuat koma? Wah sahabat ceria, ternyata ini ya cara dari koma supaya dia mengetahui tempatnya. Koma telah menemukan tempatnya. Dapatkah tanda baca yang lain mencari tahu kalimat yang harus mereka bentuk? Masalah koma terselesaikan. Tetapi masih ada 3 tanda baca lainnya yang masih belum menemukan tempatnya. Coba yuk kita cari satu persatu. Yang pertama, titik. Titik ditempatkan pada akhir kalimat pernyataan. Seperti kalimat ini, titik. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kegembiraan. Dan tahukah kamu kalimat apa yang diakhiri dengan tanda tanya? Kalian tahu jawabannya? Iya betul, seperti di kalimat ini ya. Pintar sekali. Jangan lupa, kata yang muncul setelah tanda tanya, tanda seru, dan titik harus dimulai dengan huruf kapital. Itulah awal kalimat yang baru. Nah, saat para tanda baca mengobrol, mereka teringat huruf dan kata yang sedang kebingungan. Wah sahabat ceria, berarti sekarang para tanda baca ini sudah mengerti di manakah tempat mereka seharusnya. Wah, ayo kalau begitu kalian harus berdiri di antara huruf dan kata supaya huruf dan kata ini bisa membuat sebuah kalimat yang baik dan benar. Ada tugas penting yang harus kita kerjakan, kata para tanda baca. Lihat betapa bingungnya kata dan huruf tanpa kita. Kini para tanda baca mengetahui tugas yang harus mereka lakukan. Wah sahabat ceria, setelah para tanda baca ini mengetahui tempat mereka, mereka pun langsung berdiri sesuai dengan posisinya di antara huruf dan kata. Bagaimana sahabat ceria? Cerita mengenai tanda baca hari ini. Kalian sudah paham belum? Tanda baca sangatlah penting untuk menandai sebuah kalimat. Janganlah lupa menggunakannya agar tulisan menjadi bagus. Tanda baca sangatlah penting untuk menandai sebuah kalimat. Janganlah lupa menggunakannya agar tulisan menjadi bagus. Wah sahabat ceria, untunglah
koma bisa memberikan solusi kepada para tanda baca yang sedang kebingungan. Sekarang, para tanda baca ini pun sudah mengetahui tempat yang tepat bagi mereka. Oh ya sahabat ceria, kalau kalian pernah mengalami masalah seperti apa yang dialami oleh para tanda baca tadi, jangan khawatir. Percayalah bahwasannya kita semua memiliki tempat kita masing-masing. Jadi jangan berebut ya, apalagi sampai bertengkar. Justru pertengkaran itu akan membuat masalah semakin panjang. Bagaimana sahabat ceria? Cerita kita hari ini sangat seru kan? Ada banyak sekali cerita menarik dari dunia ceria yang dapat kalian tonton melalui YouTube channelnya Dai Kids. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Dai Kids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di Dai TV. Sahabat ceria, sekarang Kak Sabrina pamit ya. Jangan lupa harus selalu membaca setiap hari minimal 15 menit, oke? Kak Sabrina pamit dulu sahabat ceria. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria. Tanda baca sangatlah penting untuk menandai sebuah kalimat. Janganlah lupa menggunakannya agar tulisan menjadi bagus. Tanda baca sangatlah penting untuk menandai sebuah kalimat.